Sanksi buntut kericuan final SEA Games 2023. Ucapan Sintayong terbukti benar. Ivar Jenner gagal hindarkan AS Utrecht dari kekalahan. Simak video selengkapnya hanya di Garuda Space Update. AFC resmi menjatuhkan hukuman akibat insiden keributan di final SEA Games 2023 antara Timnas Indonesia kontra Thailand. 3 pegawai Garuda Muda dipastikan mendapatkan sanksi berupa larangan bermain dan denda, yakni Titan Agung Bagus, Komang Teguh Trisnanda, dan Muhammad Taufani Muslihudin. Diketahui Titan Agung dan Komang Teguh dinyatakan melanggar kode disiplin dan etik AOC pasal 47 sehingga dihukum larangan bermain sebanyak 6 pertandingan serta denda sebesar $1.000 atau setara dengan Rp14.941.650. Adapun Muhammad Taufani dinyatakan melanggar kode disiplin dan etik AOC pasal 51. Namun, ia hanya dikenakan larangan bermain sebanyak 6 pertandingan tanpa dijatuhi denda. Selain ketiga pemain itu, AOC juga menjatuhkan hukuman kepada beberapa official Timnas Indonesia. Berbeda dengan sanksi yang diterima Timnas Indonesia, AOC hanya menghukum 1 pemain yang terlibat pada keributan final SEA Games beberapa waktu yang lalu. Adapun pemain yang dimaksud ialah Sopon Witrakyat yang diskors 6 pertandingan dan didenda $1.000. Padahal banyak pemain Thailand yang terlibat pada insiden itu. Sedangkan untuk official tim Thailand yang dihukum AOC jumlahnya jauh melebihi Indonesia, yakni 8 orang. Ke-8 orang tersebut semuanya diskors untuk 6 pertandingan. Namun tidak semuanya dijatuhi denda. Meskipun demikian, Federasi Sepak Bola Thailand dijatuhi denda $10.000 karena melanggar kode disiplin dan etik AOC pasal 51 ayat 1. Presiden RI Joko Widodo memastikan tidak akan ikut campur terkait stadion yang akan digunakan untuk gelaran Piala Dunia U17 mendatang. Jokowi menyebut bahwa pemilihan stadion untuk Piala Dunia U17 2023 adalah hak FIFA yang menentukan. Namun, pemerintah akan berupaya membantu supaya venue-venue yang ada sesuai standar FIFA. Diketahui PSSI telah mengajukan 8 stadion, diantaranya ialah Gelora Bung Karno, Gelora Sriwijaya, Sijalak Harupat, Manahan Solo, Gelora Bung Tomo, dan Kapten Iwayan Dipta Bali. Venue lainnya adalah Jakarta International Stadium dan 1 stadion yang disebut-sebut dekat dengan ibu kota. Pelatih Timnas Indonesia U17 Bima Sakti menyatakan siap bekerja keras mencari pemain-pemain berbakat talenta tanah air untuk memperkuat skuad Garuda Asia. Bima Sakti mengaku sedang berpacu dengan waktu membentuk Timnas Indonesia U17. Namun ex-gelandang Timnas Indonesia tersebut memastikan potensi-potensi pemain Indonesia dari Sabang sampai Merauke akan dipantau. Diketahui Timnas Indonesia U17 sedang melakukan seleksi pemain dari kota ke kota. Saat ini sedang berlangsung di Badung, sementara itu di Jakarta sudah ada kerangka Timnas Indonesia U17 yang sedang berlatih. Nantinya juga diberlakukan promosi dan degradasi pemain Timnas Indonesia U17 untuk mencari komposisi tim terbaik dari hasil seleksi di kota-kota. Apa yang dikatakan pelatih Timnas Indonesia Sintayong menjelang Piala Dunia U20 2023 soal potensi direkrut klub Eropa menjadi kenyataan. Sebab event sebesar Piala Dunia U20 menjadi salah satu panggung bagi pemandu bakat untuk merekrut talenta-talenta muda dari seluruh dunia. Terbukti Ali Jassim dari Irak dan Kim Ji-soo dari Korea Selatan resmi disambar klub Eropa. Ali Jassim dikabarkan diminati oleh klub besar Belgia, KA Agen, dan juga 1 klub asal Swiss. Sementara itu, Kim Ji-soo saat ini dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan klub asal Inggris Brentford. Khusus kasus kepindahan Marcelino, dirinya mungkin bisa dikatakan beruntung. Sebab Timnas Indonesia U20 batal bermain di Piala Dunia U20 2023 dan belum tentu kesempatan bergabung ke MSK Dinsi datang kembali. Melalui live Instagram akun resmi klub, Marcelino Ferdinand meminta netizen Indonesia untuk mendukung KMS Dinsi, bukan hanya mensupport dirinya semata. Wonderkid Timnas Indonesia itu menilai bahwa dukungan dari pecinta sepak bola Indonesia akan membuat kualitas KMSK Dinsi membaik. Saat ini KMSK Dinsi sedang berada di Belanda untuk menjalani latihan pramusim. Tidak cuma berlatih, KMSK Dinsi dijadwalkan melakoni laga uji coba kontra LC Groningen dan LC Emmen. Marcelino sendiri terlihat antusias menjalani pemusatan latihan. Latihan keras bakal ditunjukkan ke MSK Dinsi demi merealisasikan mimpi terbesar mereka.
yakni promosi ke kasta teratas Liga Belgia pada 2024-2025. Klub ipar Jenner yakni FC Utrecht harus menelan kekalahan atas KA Agen dengan skor meyakinkan 0-2 di laga uji coba pramusim 2023-2024. Meski tak mampu menyelamatkan timnya dari kekalahan, ipar Jenner kembali dimainkan di skuad utama FC Utrecht dalam pertandingan tersebut. Gelandang timnas Indonesia itu bermain selama 45 menit di babak kedua. Sebagai informasi, ipar Jenner bersama 3 pemain lain Jong Utrecht dipanggil untuk memperkuat tim utama sebagai persiapan menyambut musim baru Eredivisie 2023-2024. Sebelumnya, di laga perdana kala FC Utrecht membantai tim amatir Emerson 6-0, ipar Jenner dimainkan di babak kedua. Kedepannya FC Utrecht masih mempunyai 3 pertandingan uji coba lainnya sebelum melakoni laga perdana Liga Belanda 2023-2024. FC Utrecht dijadwalkan menghadapi klub Yunani Ovigrad, tim Serie A yakni Bologna, dan klub Liga Spanyol Espanyol. Timnas Indonesia Pratama Arhan nyaris membuat asis spektakuler melalui lemparan ke dalam pada laga Piala Kaisar Jepang 2023 menghadapi Tokyo FC. Momen itu terjadi saat laga baru berjalan 14 menit. Salah satu pemain Tokyo Verdy lalu berhasil menyedul bola tersebut. Namun sayangnya bola mengenai tiang gawang dan gagal menjadi gol. Padahal kiper Tokyo FC hanya bereaksi mengangkat tangannya saja. Tokyo Verdy pun akhirnya kalah penalti 8-9 dari Tokyo FC setelah bermain imbang 1-1 selama 120 menit. Meski begitu, Pratama Arhan mulai mendapatkan tempat di skuad utama Tokyo Verdy. Terbukti pada laga tersebut Pratama Arhan tampil sebagai starter, namun harus ditarik keluar di babak perpanjangan waktu lantaran mengalami cedera. Keputusan pelatih timnas Indonesia U17 Bima Sakti memanggil sejumlah pemain diaspora untuk mengikuti pemusatan latihan untuk Piala Dunia U17 2023 ternyata menarik perhatian banyak pihak. Tidak terkecuali media Vietnam The Tau 24/7. Media tersebut mengagumi persiapan matang skuad Garuda Asia yang dipimpin oleh Bima Sakti. Adapun 6 pemain diaspora yang masuk daftar Bima Sakti adalah Maesa Ekayanto, Welber Halim Jardim, Madrid Augusta, Stefan Kabiel, Aaron Switela, serta Aaron Nathan Ang. Bima Sakti sendiri didampingi oleh Dennis West, Indra Syafri hingga Sintayong untuk menyeleksi para pemain tersebut. Federasi Sepak Bola Vietnam telah resmi menunjuk Hoang Anh Tuan untuk menangani timnas Vietnam U23 di Piala AFF U23 2023. Hoang Anh Tuan akan menjadi pesaing Sintayong yang baru saja ditunjuk PSSI untuk kembali menangani skuad Garuda Muda. Diketahui Hoang Anh Tuan merupakan mantan pelatih Vietnam U20, sementara Sintayong sendiri tidak dibebani target di ajang tersebut. Pasalnya PSSI menegaskan bahwa Piala AFF U23 hanya akan dijadikan sebagai ajang seleksi. Terlebih, prioritas skuad Garuda Muda yang mencatatkan sejarah untuk lolos Piala Asia U23 2024. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Sports selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.